Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Saputra, nomor BP 210116-2022. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan keamanan sistem informasi, yaitu dengan materi evaluasi keamanan sistem informasi. Materi presentasi, evaluasi keamanan sistem informasi. Meski sebuah sistem informasi sudah dirancang memiliki perangkat pengamanan, dalam operasi masalah keamanan harus selalu dimonitor. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain yang pertama sumber lubang keamanan, 2 penguji keamanan sistem, 3 probing service, 4 penggunaan program penyerang atau virus, 5 penggunaan program pemantau jaringan. Sumber lubang keamanan. Lubang keamanan atau security hole dapat terjadi karena beberapa hal, di antaranya yang pertama salah desain atau design flow, 2 salah implementasi, 3 salah konfigurasi, 4 salah penggunaan. Masuk ke yang pertama, yaitu salah desain atau design flow. Lubang keamanan yang ditimbulkan oleh salah desain umumnya jarang terjadi, akan tetapi apabila terjadi sangat sulit untuk diperbaiki. Akibat desain yang salah, maka sekalipun ia diimplementasikan dengan baik, kelemahan dari sistem akan tetap ada. Contoh, algoritma enkripsi root 13 atau Caesar cipher, di mana karakter digeser 13 huruf atau 3 huruf. Meskipun diimplementasikan dengan programming yang sangat teliti, siapapun yang mengetahui algoritmanya dapat memecahkan enkripsi tersebut. Kemudian yang kedua, salah implementasi. Banyak program yang diimplementasikan secara terburu-buru sehingga kurang cermat dalam pengkodean. Akibatnya, cek atau testing yang harus dilakukan menjadi tidak dilakukan. Contoh, tidak memperhatikan batas atau bound dari sebuah array, tidak dicek sehingga terjadi yang disebut out of bound array atau buffer overflow yang dapat dieksploitasi, misalnya override ke variabel berikutnya. 3. Salah konfigurasi. Kadang-kadang karena lalai atau lupa, konfigurasi sebuah sistem kurang benar sehingga menimbulkan lubang keamanan. Contoh, berkas yang semestinya tidak dapat diubah oleh pemakai secara tidak sengaja menjadi writable. Apabila berkas tersebut merupakan berkas yang penting, seperti berkas yang digunakan untuk menyimpan password, maka efeknya menjadi lubang keamanan. Ketiga, salah penggunaan. Kesalahan menggunakan program yang dijalankan dengan menggunakan akun root atau super user dapat berakibat fatal. Contohnya, administrator baru yang teledor dalam menjalankan perintah rmrf di sistem Unix yang menghapus berkas atau direktori beserta subdirektori di dalamnya. Lanjut ke pengujian keamanan sistem. Untuk memudahkan administrator dalam sistem informasi membutuhkan automated tools, perangkat pembantu otomatis yang dapat membantu menguji atau mengevaluasi keamanan sistem yang dikelola. Contoh tools terintegrasi: perangkat lunak bantu COPS di sistem operasi Unix, Tripwire, sistem operasi Unix, Satan atau Sign, sistem operasi Unix, dan sebagainya. Contoh tools pengujian yang dibuat para hacker. Yang pertama ada crack, kegunaan yaitu program untuk menduga atau memecahkan password dengan menggunakan sebuah atau beberapa kamus dictionary. Program crack ini melakukan brute force cracking dengan mencoba mengenkripsikan sebuah kata yang diambil dari kamus dan kemudian membandingkan hasil enkripsi dengan password yang ingin dipecahkan. Kemudian seterusnya ada Len dan Letiera, Ping Odet, Winuke, dan lain-lain sebagainya. Lanjut ke probing service. Pengertian probing atau probe, meraba service apa saja yang tersedia. Program ini juga dapat digunakan oleh kriminal untuk melihat service apa saja yang tersedia di sistem yang akan diserang, dan berdasarkan data-data yang diperoleh dapat melancarkan serangan. Kemudian probing service adalah suatu tindakan yang dilakukan cracker untuk melakukan pengintaian, yaitu dengan melakukan port scanning atau probing untuk melihat service apa saja yang tersedia di server. Probing service di internet umumnya dilakukan dengan menggunakan protokol TCP atau UDP. Setiap service dijalankan dengan menggunakan port yang berbeda, misalnya SMTP untuk mengirim dan menerima email, TCP port 25. POP3 untuk mengambil email, TCP port 110. Pemilihan service apa saja tergantung kepada kebutuhan dan tingkat keamanan yang diinginkan.
Sayangnya, seringkali sistem yang dibeli atau dirakit menjalankan beberapa servis utama sebagai default. Kadang-kadang beberapa servis harus dimatikan karena ada kemungkinan dapat dieksploitasi oleh cracker. Untuk itu, ada beberapa program yang dapat digunakan untuk melakukan. Ada beberapa tools yang dapat digunakan untuk melakukan probe atau meraba servis apa saja yang tersedia. Program ini juga dapat digunakan oleh kriminal untuk melihat servis apa saja yang tersedia di sistem yang akan diserang, dan berdasarkan data-data yang diperoleh dapat melancarkan serangan. Tools probing. Yang pertama ada Nmap atau Network Mapper, adalah sebuah aplikasi atau tools yang berfungsi untuk melakukan port scanning. Contoh untuk melihat host atau server yang menyediakan jaron yang aktif dalam aplikasi Nmap. Yang kedua ada Strobe, adalah sebuah strobe yang melakukan scanning lokal, hanya mencari servis yang dapat dieksploitasi oleh hacker. Kemudian yang ketiga, TCP probe adalah modul yang mencatat keadaan koneksi TCP dalam menanggapi paket yang masuk. Kemudian selanjutnya ada penggunaan program penyerang atau virus. Virus komputer dapat merusak, misalnya dengan merusak data pada dokumen, membuat penggunaan komputer merasa terganggu dan kinerja perangkat komputer menjadi lebih lambat, overprocess atau lemah. Penggunaan program penyerang atau virus. Salah satu cara untuk mengetahui kelemahan sistem Anda adalah dengan menyerang diri sendiri. Dengan menggunakan program ini, Anda dapat mengetahui apakah sistem Anda rentan dan dapat dieksploitasi oleh orang lain. Perlu diingat bahwa jangan menggunakan program-program tersebut untuk menyerang sistem lain atau sistem yang tidak Anda kelola. Ini tidak etis dan Anda dapat diseret ke pengadilan. Dua jenis program penyerang. Jenis yang pertama itu ada yang aktif. Program penyerang yang sifatnya agresif melumpuhkan sistem yang dituju. Contohnya ada pada gambar. Kemudian jenis yang kedua ada pasif. Program penyerang yang sifatnya melakukan pencurian atau penyadapan data. Contohnya pada gambar di bawah. Kemudian lanjut ke program pemantau jaringan. Pengertian. Pemantauan atau monitoring jaringan komputer merupakan sistem yang secara berkesinambungan melakukan proses pemantauan secara terus-menerus pada saat sistem jaringan aktif, sehingga keadaan dari jaringan tersebut dapat selalu diketahui. Contoh program network monitoring atau manajemen, yaitu Netcat. Netcat adalah software yang digunakan untuk memutus koneksi wireless kita. Jadi dengan aplikasi ini, kita bisa memanage jaringan yang digunakan dalam suatu area wireless. Kita juga bisa memutus semua koneksi atau akses wireless, yang artinya hanya kita sendiri yang menggunakan wireless itu dan otomatis meningkatkan kecepatan koneksi kita. Tampilannya seperti pada gambar yang ada pada layar tersebut. Mungkin hanya sekian presentasi yang dapat saya lakukan pada kesempatan kali ini. Salah dan janggal saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.